Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Jamaah salatul tarawih yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, kembali pada malam ini, malam kedua dari bulan Ramadan 1445 Hijriah. Kita mulai tentang apa saja kiat yang memungkinkan kita memperoleh dan menggapai rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktu kita terbatas sehingga Ana tidak akan banyak bertele-tele. Mungkin bagi yang mau mencatat, insya Allah bisa memungkinkannya. Yang pertama, agar kita memperoleh rahmat Allah itu adalah beriman kepada ayat-ayat Allah. Beriman kepada ayat-ayat Allah. Dalilnya adalah terdapat dalam surat Al-A'raf ayat 156. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rahmati wasi'at kulla syai'in wa sa'aktubuha lilladzina yattaquna wa yu'tuna az-zakata walladzina hum biayatina yu'minun. Dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Wasa'aktubuha, aku akan catat untuk mereka orang-orang yang bertakwa, mereka orang-orang yang menunaikan zakat, dan mereka orang-orang yang terhadap ayat-ayat kami beriman. Pada malam hari ini Ana dahulukan beriman kepada ayat-ayat Allah. Insya Allah malam berikutnya dua yang lain, yaitu bertakwa dan menunaikan zakat. Apa yang dimaksud dengan beriman kepada ayat-ayat Allah? Al-Imam Sulaiman atau Muqatil bin Sulaiman mengartikan, begitu juga Al-Imam Ibnu Katsir, yang dimaksud dengan beriman kepada ayat-ayat Allah itu adalah membenarkan ayat-ayat Allah. Yusaddiqun, tasdiq, yaitu membenarkan. Maksudnya membenarkan apa? Membenarkan bahwa benar itu adalah berasal dari Allah. Benar itu adalah kalamullah. Benar itu adalah syariat Allah. Dan tentu kalau itu semua benar, maka kita harus konsekuen dengan ayat Allah yang kita benarkan itu. Bentuk dari konsekuen itu adalah dikatakan oleh Al-Imam Al-Baydawi, bahwa kata beliau, beriman kepada ayat-ayat Allah itu artinya adalah la yakfuruna bi syai'in minha, tidak mengkufuri, mengingkari apapun dari Al-Quran. Berarti harus membenarkan, mengimani seluruh Al-Quran. Tidak boleh satu huruf pun kita ragu bahwa itu adalah bukan Al-Quran, bukan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kawan sekalian, ini adalah maknanya. Kemudian, kenapa kita harus beriman kepada Al-Quran? Apa yang mengharuskan kita, apa yang membuat kita yakin bahwa ayat-ayat Allah itu adalah suatu kebenaran?
Setidaknya 5 yang harus menjadi bukti dan penopang bahwa kita membenarkan dan meyakini, mengimani firman-firman Allah itu. 1, karena Al-Quran itu tidak ada sama sekali kesalahan dan kebatilannya. Seluruh Al-Quran adalah benar. Tidak ada tidak benar dalam Al-Quran. Semua Al-Quran, lafadznya, isinya, maknanya benar. Harus yakin itu. Dalilnya adalah terdapat dalam surat Fussilat ayat 41 dan 42. Allah berfirman, "Wa innahu lakitabun aziz la ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi wala min khalfihi tanzilum min hakimin hamid." Kata Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran itu adalah kitab yang mulia. Tidak ada kebatilan dari depannya, dari belakangnya. Al-Quran adalah diturunkan dari yang maha bijaksana dan maha terpuji. 1. Yang kedua, kita beriman kepada Al-Quran. Kita membenarkan Al-Quran adalah karena Al-Quran adalah di dalamnya terdapat penjelasan segala sesuatu. Apa saja ada penjelasannya dalam Al-Quran. Tentu tidak sampai sedetil ya ke urusan yang tentu kita bayangkan segala sesuatu sehingga adalah menjadi sangat-sangat terperinci sampai ke urusan-urusan kecil. Ya, karena nanti tidak akan jadi seperti kitabullah ya. Hal ini terdapat dalam surat An-Nahl ayat 89. Allah berfirman, "Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in." Dan kami Allah telah menurunkan kepadamu wahai Muhammad Al-Kitab tibyanan, sebagai isinya adalah penjelas terhadap segala sesuatu. Tibyanan likulli syai'in, penjelasan atas segala sesuatu. Jadi apapun ada jawabannya di dalam Al-Quran. 3, kita membenarkan Al-Quran adalah karena Al-Quran terjaga, terpelihara. Siapapun di dunia ini yang mencoba untuk mencela, mengolok-olok ataupun membuat cacat Al-Quran, pasti akan ketahuan dan terjaga mana yang asli dan mana yang palsu. Dan jaminan Allah terhadap hal ini terdapat dalam surat Al-Hijr ayat 9. Allah berfirman, "Inna nahnu nazzalna adz-dzikra wa inna lahu lahafizun." Kami yang menurunkan adz-dzikra, Al-Quran, dan kami pula yang akan menjaganya. Keempat, kenapa kita mengimani dan membenarkan Al-Quran? Al-Quran itu menantang. Tidak ada kitab di dunia ini yang menantang. Silakan yang mau mengada-ada bahwa itu adalah firman Allah, firman Tuhan, buktikan. Al-Quran menantang. Terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 23 dan 24. Terdapat dalam surat Yunus ayat 38. Terdapat dalam surat Hud ayat 13. Dan surat Al-Isra ayat 88. Misalnya, dalam surat Al-Isra Allah menantang siapa yang berani dan sanggup mendatangkan kitab seperti Al-Quran. Allah berfirman, "Qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din zahira." Allah berfirman, kalau manusia semuanya, bahkan bukan sekedar manusia tapi juga jin, semua mereka bersekutu, berkompromi untuk bersepakat mengada-adakan satu kitab yang bisa
menyaingi Al-Quran, kata Allah, semua itu tidak akan terjadi, tidak akan bisa. La ya'tuna bimithlihi, sampai kapanpun tidak akan mampu untuk mendatangkan seperti Al-Quran, betapapun satu sama lain saling bekerja sama. Kalau satu Quran tidak cukup, tidak sanggup, 10 ayat, 10 surat, tidak sanggup juga. Allah berfirman, am yaquluna iftarah, qul fa'tu bi asyri suwarin mithlihi muftariyat wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum shadiqin. Kalau tidak mampu satu Quran, 10 surat, silakan datangkan. Dan Allah katakan mereka pasti tidak akan mampu untuk melakukannya. Kalau 10 surat nggak sanggup, satu surat pun tidak akan sanggup. Allah menyatakan dalam surat Yunus, kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul fa'tu bi suratim mislihi." Datangkan satu surat saja semisal dengan satu surat dari Al-Quran. Dan kata Allah, siapapun tidak akan bisa untuk melakukannya. Jadi jamaah sekalian, kita harusnya semakin bangga menjadi muslim karena kita punya kitab, dan kitabnya adalah dijamin tidak akan ada yang bisa untuk menyerupainya. Terakhir, yang kelima, kenapa kita membenarkan Al-Quran, mengimani Al-Quran dan yakin, adalah karena Al-Quran itu mukjizat. Quran adalah mukjizat. Apa maksud mukjizat? Mukjizat itu adalah menaklukkan dan menyebabkan siapapun tidak mungkin sanggup untuk menandinginya, apalagi mengalahkannya. Setidaknya ada 5 yang menjadi bukti bahwa Al-Quran adalah mukjiz. 1, dari sisi balaghahnya, ya, dari sisi balaghahnya, tingkat ketinggian sastranya sejak dahulu sampai hari ini tidak ada yang bisa menyaingi. Kedua, dari sisi i'jaz ilmi, dari sisi pembuktian keilmuan dan sains, Al-Quran sampai hari ini adalah terbukti diakui kebenarannya oleh sains dan ilmu pengetahuan. Tentu walaupun sampai kapan ilmu pengetahuan akan mengejar dan ujungnya akan sesuai dengan Al-Quran, kalau itu adalah kebenaran. Tapi kalau tidak benar, berarti ilmu pengetahuan yang perlu terus untuk mempelajarinya. Berikutnya adalah al-i'jaz dari sisi perkara-perkara ghaib. Ada yang menyebutkan al-i'jaz al-ghaibi. Semua berita yang ghaib dalam Al-Quran semuanya adalah benar dan terjadi. Ada yang menceritakan tentang masa lalu umat, dan itu terbukti. Ada yang menceritakan tentang yang akan datang dan akan terjadi. Pada masa Rasul sendiri adalah Rasulullah SAW menjawab sesuatu, dan sesuatu itu belum terjadi, berikutnya adalah benar terjadi. Ada lagi dari sisi i'jaz, dari sisi syariatnya, yang disebut dengan al-i'jaz at-tashri'i, bahwa Al-Quran adalah meliputi segala sesuatu yang tadi saya sebutkan, tibyanan likulli syai'in, sehingga apapun masalahnya Al-Quran bisa menjawabnya. Dan terakhir adalah tadi menantang, bahwa Al-Quran itu adalah diantara bukti mukjizatnya adalah dia selalu berada dalam unggul, tidak bisa terkalahkan, tidak bisa dipalsukan. Nah, ikhwan sekalian, cukup 5 poin ini, sehingga harusnya kita semakin yakin, semakin membenarkan bahwa Al-Quran adalah benar, Al-Quran adalah firman Allah, Al-Quran adalah kitab Allah. Kita semua yang mengimaninya adalah harus benar-benar membenarkan dia adalah kitab Allah, berasal dari Allah yang maha benar. Dan karena itu kita mengatakan shadaqallahu al-azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Demikian untuk pertemuan yang pertama, mudah-mudahan bermanfaat. Sehingga ingat, yang pertama adalah kalau kita ingin memperoleh rahmat Allah, berimanlah kepada Al-Quran.
benarkanlah Al-Quran, nyatakanlah bahwa Al-Quran adalah kebenaran. Dan kemudian berikutnya adalah kita tidak ada ragu dan keyakinan kita mantap bahwa Al-Quran adalah petunjuk dan pedoman untuk manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya. Bagian satu, jangan pergi sih.